يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang lebih hormati Malik Kumpul bagi Habib Musin, Tunku Haji Mabrur, para guru-guru lain serta para Said dan Habib. Mohon maaf sebut kepada sesuatu, mudah-mudahan menjadi mendapat berkat Allah SWT. Pertama, adalah jemaah dan ahli biasa ceramah silakan. Ubah tadi ini. Kalau kalian jana menyepayah dan jana lebih nak binti dan itu. Karena lima tak tunggu teradu. Yang ada tak ceramah lepas ceramah. Dan juga merasa anda layak untuk memberi tausiah kepadanya karena para Said dan para masyayikh guru-gurunya dan guru-guru yang kita tinggal dari baca dari lebih alumni Lahoro atau Bison Gedion teman diarah kamu punan do alumni diarah alumni dari Bina Purut man tingkat AZT alumni ziarah dari Lahoro pada Ramadan itu. Jadi pertama karena yang laki ibu pada tamang lampun yang suul adab tetap insyaallah saya sampaikan kadar man yang saya sampaikannya kan penceramah puncak nanti. Nyelung hanya mensyarah tu yang telah disampaikan dari Tuan Farabi, dari Said Musin, dari Masud. Ini fungsi syarah hanya menyempurnakan kaedah mereka. Walaupun kelas syarah itu mutamimul kaedah. Tapi yang telah disampaikan Allah dalam hadis dalam bidang dan paling syarah yang hanya disampaikan oleh para penceramah sebelumnya. Katanya orangnya mungkin kata ketahui bersama bahwa tujuan kita hari ini adalah dalam rangka merayakan Hul. Hul itu salah seorang imam besar, imam agung, yaitu Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana mungkin sebahagian dari kitanya terbiasa dengan membaca rakit-rakit beliau, baik Rizul Latif, Rizul Haddad maupun Rizul Nasar. Perlu kita ketahui bersama bahwa Hul kali ini adalah Hul ke-309 yang tak salah, dan wafat beliau pada tanggal 7 Zulqa'dah. Mungkin kita dua versi, dan satu versi orangnya 7 Zulqa'dah. Nah, satu versi ingat karena masa di Malaysia dalam 2 orang juga cara sebab blender nak latihan. Orangnya bukan ujung tentang kita siap dua blender. Pertama sebelum kita sampaikan tentang cerita sedikit tentang Imam Haddad, mungkin sebagai penyempurna apa yang kali disampaikan oleh penceramah sebelumnya. Pertama, perlu kita ketahui tentang status hukum menyelenggarakan Hul. Karena ada sebahagian saudara-saudaranya mungkin yang tanya lakukannya buku salah, anggapnya bid'ah. Status hukum penyelenggaraan Hul ditentukan oleh status hukum rangkaian kegiatan yang kita buat dalam Hul. Mulai menurut kita yang bersama baca Quran, baca Yasin, baca Manakib, alian baca wirid-wirid yang nyebut yang hanagat. Alhamdulillah yang dah bergerak dengan nyanyian yang dapat dalam rangkaian kegiatan Hul. InsyaAllah Hulnya juga kegiatan yang jauh, kegiatan yang berat, dan mudah-mudahan Allah memberi pahala berlipat ganda dan akan Allah berikan keberkatan. Kemudian tentang manfaat dari Hul, kita juga kita yang ketahui bersama. Sebabnya kadang-kadang kita ajak pada kegiatan karena mulu, cukup mulu-mulu. Jadi kita duku sifatlah manfaat dari Hul. Manfaat dari Hul yang pertama adalah untuk mengambil teladan dengan kematian seseorang. Bila saat saya juga akan alami yang dialami oleh sahibul Hul. Banyak yang mengadakan Hul wafatnya Imam Haddad. Suatu saat kita juga akan mengalami seperti beliau berpulang kepada rahmatullah dan juga dia akan wafat sebagaimana itu.
Dalam kitab oleh para ulama menjelaskan kita anjurkan memperbanyak ingat kematian. Bagaimana cara tak ingat kematian dengan tahadiri hol-hol yang lagi nyerupa. Karena orang yang ingat kematian Allah akan memuliakan dengan heboh kemuliaan. Yang pertama dengan ta'jil taubat. Sebab nyatanya sering tak ingat mati, nanti kita akan bersegera untuk bertaubat, tidak menunda-nunda taubat. Mungkin nak anggapan sebagian orang, ya tidak juga mesti. Nak rusah teman-teman. Jika mesti, nak masa depan saja. Anda rumput semikir ke masa depan. Yang sebenarnya salah pemahaman. Justru dengan banyak mengingat mati, kitanya akan semakin besar kesempatan mempersiap masa depan. Karena masa depan yang sesungguhnya dalam masa depan adalah kematian. Banyak orang terpengaruh isu-isu masa depan yang dikembangkan di orang barat. Misalkan masa depannya hanya dalam masa 60 tahun, dalam masa 80 tahun yang hidup betul-betul. Dan masa depan yang sesungguhnya dalam masa depan sudah kematian. Jadi terpengaruh dengan itu dan kita mati karena susah macam sudah pula ini. Justru sebaliknya dengan sering jadi mati, saya akan lebih banyak mempersiap diri menghadapi masa depan yang sesungguhnya. Kemudian kemuliaan yang kedua Allah berikan kepada orang yang ingat mati, itu nisyat bil ibadah. Saat kita beribadat dalam keadaan gembira, dalam keadaan semangat. Karena perasaan mungkin sembahyang terakhir belum, jangan belum melumpuk dia sembahyang dulu. Maka saat kita sembahyang subuh dalam keadaan semangat, dalam keadaan khusyuk. Karena katanya manusianya nasikap ingin memberi kesan terbaik saat-saat terakhir. Katanya menjamin betul misalnya lagi dalam mungkin dah bagi informok. Saat yang lagi ada rumah God di Johor ketiga minggu saja. Anda tahu itu kena buka dampingan mustahlah turut menuju dan kejadian menjadi wujud informal. Di mana yang sering saya ingat mati, insyaAllah ibadahnya kubur dalam keadaan nisyat, dalam keadaan gemar, dalam keadaan semangat. Yang salah satu sebab atau asbab untuk menumbuhkan rasa khusyuk. Kemudian yang kedua kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sering mengingat mati, yaitu ridha bil qafaf atau nasi ibarat ditulis qanaah qalbi. Mana ridha bil qafaf? Ridha hatinya dengan pemberian yang Allah berikan, dengan yang nalam jaro, qafaf jaro. Harta yang kita miliki, hanya merasa ridha dengan pemberian. Malah kunci kebahagiaan di dunia salah satunya ridha atau qanaah. Ridha bima qasamallah dan qanaah. Orang letak harta tapi merasa nasib karena ditemukan kebahagiaan. Tapi dengan sering kita ingat mati, kita akan merasakan dengan itu yang kita miliki. Kupu letak harta mungkin kita urut pada hidup di dunia. Kupu letak tertumpuk, terkejar, terpelit harta mungkin kita hanya urut. Jadi dengan yang tumbuh merasakan ahlam mati, dan adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup dunia. Karena kebahagiaan hakiki hanya di akhirat, tidak Allah ciptakan di dunia. Itu adalah faedah atau manfaat utama memperingati hul. Kemudian manfaat yang kedua untuk meneladani amaliyah dan kebaikan dari orang yang kita buat hul. Manfaat yang kedua. Sebenarnya orangnya tak buat hul imam hadda. Setidaknya sedikit banyak harus tahu bagaimana sosok beliau, iban kemuliaan dan manakib Imam Haddad. Dari kitanya budak holnya, kitanya bisa meneladani teladan-teladan yang dari beliau, uswatun hasanah, sehingga dengan harapan amaliyah beliau yang beliau lakukan semasa hidup dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ketahui bersama beliau saat umur 4 tahun mengalami cacat itu pada anggota fisik mata karena akibat dari penyakit cacat. Tapi Allah berikan kelebihan kepada beliau walau cacat mata zahir, tapi mata batin beliau Allah bukakan luar biasa. Umur 4 tahun sudah cacat mata, tapi beliau bisa menjadi ulama. Beliau bisa menjadi ahli ibadat. Malah mencapai derajat paling tinggi wali kutub, yaitu seorang wali yang memiliki wilayah kepada wali-wali yang lain. Bina wali di dunia
Pada saat musimnya, saat waktunya, Imam Haddad yang menjadi pemimpin. Malah lebih lama beliau memegang jabatan wali kutub. Karena wali kutubnya hanya tugas pilkada, hanya tugas pilpres. Ketika meninggal bergantung oleh Allah. Karena Imam Haddad termasuk ulama yang Allah berikan umur panjang. Beliau dalam sebuah kitab dijelaskan sampai 60 tahun lebih memegang wali kutub. Malah mengalahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya 3 tahun 4 bulan. Karena Imam Nawawi umurnya tidak panjang, hanya 45 tahun, pada satu riwayat 44 tahun. Imam Nawawi yang ditanya buat kitab Minhaj di pesantren-pesantren, pengarangnya Imam Nawawi, ulama dari Suriah, dari Damaskus. Beliau menjadi wali kutub tapi hanya 3 tahun 4 bulan. Tapi Imam Haddad sampai 60 tahun lebih beliau memegang wali kutub. Dalam kondisi beliau memiliki cacat fisik, yaitu matanya tidak bisa melihat karena penyakit cacat. Apa teladan yang bisa kita ambil? Ternyata kekurangan yang ada pada tubuh zahir tidak menghalangi seseorang untuk belajar ilmu. Kekurangan yang ada pada kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk beribadat kepada Allah. Allah bisa mencapai puncak tertinggi. Dan teladan yang dikecok daripada Imam Haddad. Beliau dalam keadaan kurang fisik beliau, tapi bersemayang di pura, di tengah semayang sunat, di kota Tarim, di masjid-masjid di Tarim. Nah, yang begah antara 100 sampai 200 rakaat. Ini kadang-kadang duha yang 2 rakaat mentang susah. Maka perlu kita pelajari kisah-kisah para waliullah, kisah-kisah orang saleh. Malah kepada Abu Hanifah, al-hikayatu salihin, al-hikayatu minas salihin, junudun min junudillah, yakui biha qulubul mu'minin. Cerita orang-orang saleh itu tentara Allah, bagaikan tentara Allah yang mampu menguatkan, mengukuhkan hati-hati orang beriman. Mungkin na perasaan pesimis dalam hidup dayo, na perasaan mungkin minder, tapi dengan baca cerita-cerita orang saleh mengukuhkan, menguatkan. Bagi tentang untuk kutunan roh, menantu cerita para salihin untuk kuat hati. Itu nanti dayo daripada terpuruk. Mungkin dengan ibadat yang hanya 2 rakaat duha, 2 rakaat ibadat tahajud, mungkin hanya bisa berbangga hati dengan baca cerita para wali, dengan kalah ibadatnya. Imam Haddad pakai duha sembahyang 70 sampai 200 rakaat. Imam yang lain yang 3 rakaat dia mulai, yang hanya 2 rakaat. Kuasa yang dibanggakan dengan 2 rakaat. Maka perlu ada baca cerita-cerita orang saleh, orang zaman, para waliullah, para ulama untuk mengokohkan hati saya. Dengan sebabnya saya akan terhindar pada penyakit hati, yaitu penyakit hidup dan ria ataupun terkabur. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada memperingati Hud, yaitu untuk memohon keberkahan hidup kepada Allah melalui wasilah keberkahan yang diberikan Allah kepada sahibul Hud. Saya yakin bersama sahibul barakah Imam Haddad termasuk ulama yang barakahnya luar biasa. Mungkin dengan cerita yang disampaikan Muno, anak perlu tercukup cerita-cerita yang lain yang mentang luar biasa meyakinkan mitanya keberkahan Imam Haddad. Malah pernah membaca dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, sebagian ulama gambarkan sosok Imam Haddad adalah manusia mulia yang seharusnya dilahirkan pada masa salaf, masa tabi'in dan tabi'in, tapi Allah simpan, tidak Allah lahirkan pada masa itu. Allah berikan Imam Haddad untuk generasi di abad ke-12 Hijriah. Luar biasa. Ada istilah yang badai kudlo katik upah nak pakai dia. Momen yang pas. Kalau baca katik mana sosok dia, nak kauli, nak acara pesta baru satu. Menantu gambaran sosok Imam Haddad. Jadi Allah telah persiapkan cukup lama istilahnya. Jadi Allah berikan untuk generasi guru yang lebih baik. Saya harus bersyukur. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Haddad, yang kami tulis disusul oleh Imam Haddad dalam wirid-wirid darat-darat, kurangnya harus kita bumikan, kita sampaikan kepada masyarakat dan sosialisasi. Kurangnya mungkin di Aceh banyak yang belum mengenal siapa Imam Haddad. Alah, jangankan masyarakat biasa, kalangan daerah mungkin masih hanya sedikit yang mengenal siapa Imam Haddad. Kamu berfungsi di Samalanga, ada wajib diriki Pulau Samadat dan baca Ratibul Haddad dan baca Wisul Latif
no kalembutan bersama dan 2020 dari nai nai muka Indonesia yang seperti terjemahan oh nyog leke yang dua cara tadi kirim ide mang juga anak tawat saya kirim gapai laut luhur lebih awak kalembutan 2020 untuk turunina beragam dana di harapan ke wirid-wirid Imam Haddadnya baik hanya di kalangan Banten, di kalangan Alawiyin, tapi juga untuk kalangan masyarakat luar. Karena dipegang oleh Said Bakri pengarang kitab Penghanatul Talibin dalam kitab beliau yang berjudul Kifayatul Aditya. Untuk orang yang hidup di akhir zaman, bila tidak menemukan mursyid yang sesungguhnya, maka beramallah dengan wirid-wirid zikir-zikir nabawi. Contohnya seperti Wirdul Latif karangan kutub Imam Haddad.